Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semangat paginya selalu ada ya walaupun hari sudah siang. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan, di mana untuk kompetensi dasar yang akan dicapai sudah Ibu jelaskan di saat pendahuluan tadi anak-anak ya. Baiklah, kita akan lanjut. Ibu akan jelaskan. Di situ yang pertama untuk tujuan pembelajaran, Ibu rasa sudah nggak perlu Ibu bacakan lagi, tadi sudah Ibu bacakan di saat pendahuluan Ibu mengajar. Nah, di sini ada gambar anatomi fisiologi sistem pencernaan. Mungkin kalian sudah nggak asing anak dengan sistem pencernaan yang ada di tubuh kalian masing-masing. Mungkin sering berhubungan dengan yang kalian alami. Saat kalian makan, mungkin kalian merasa tidak nyaman di perut, mungkin saat kalian buang air besar tidak lancar tiap hari. Nah, semua hal itu berhubungan dengan bagian sistem pencernaan. Nah, di sini akan kita ulas nih apa aja tuh yang ada di sistem pencernaan. Baiklah, Ibu akan ulas satu-satu ya, Nak ya. Nah, sambil perhatikan organnya, di situ ada mulut. Nah, di mana mulut itu terdapat gigi, lidah. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara gerakan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dan kimiawi di mana di dalam mulut itu gigi-gigi akan memotong makanan menjadi lebih kecil dan ada enzim yang dapat lebih memperkecil zat-zat makanan yang kita masukkan ke mulut. Kemudian dari mulut itu lanjut ke esofagus. Esofagus itu sama halnya dengan kerongkongan ya anak-anak. Nah, di esofagus itu terjadi gerakan peristaltik di mana makanan akan terdorong ke dalam lambung. Nah, yang ketiga ini kita lihat gambarnya ada lambung. Nah, di dalam lambung ini adalah lanjutan dari makanan yang awal kita makan tadi, maka akan tersalurkan ke lambung. Nah, di sini biasanya ada orang yang menderita asam lambung, ketika dia makan berasa begah, nah itu berarti sistem pada lambungnya sudah tidak berfungsi dengan normal. Kemudian dari lambung akan dilanjutkan ke usus halus, di mana usus halus ini bertugas menyerap zat-zat makanan yang mengandung nutrisi, protein, gizi, itu akan diproses di usus halus. Kemudian setelah dari usus halus akan lanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini untuk apa, Nak? Usus besar ini adalah berfungsi untuk mengumpulkan sisa-sisa saripati makanan yang sudah diserap oleh usus halus. Misal kalian meras kelapa, sisanya itu nah contohnya seperti itu. Sisa makanan yang sudah terserap protein, nutrisi, gizinya itu dilanjutkan oleh usus besar. Dia akan mengumpulkan zat-zat saripati makanan yang sudah tidak berfungsi tadi. Kemudian dari usus besar akan lari ke rektum. Rektum itu untuk menampung makanan yang akan dibuang, akan kita keluarkan, yaitu berupa kotoran atau feses. Nah, kemudian akan ke anus. Mohon maaf, Ibu lagi batuk. Nah, untuk setelah dari rektum ditampung ya nak zat-zat sisa tadi, kemudian akan ke anus. Nah, di anus ini akan memerintahkan sel sarafnya ke otak. Nah, rencana kita akan buang air besar itu kebelet atau tidaknya itu biasanya diperintahkan oleh otak seperti itu. Apabila sudah sampai di rektum kemudian diteruskan ke anus. Anus akan memerintahkan impuls saraf rangsangan tadi ke otak supaya untuk memerintahkan untuk mengeluarkan kotoran atau feses tersebut. Baik, lanjut ya nak ya. Untuk gambaran anatomi fisiologi sistem pencernaan tadi. Nah, di sini tadi setelah Ibu jelaskan organnya ya nak ya, maka kita akan tahu pengertian sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu organnya yang berfungsi untuk mengolah makanan dan menyerap zat yang berguna di dalam makanan. Hasil nutrisi yang didapatkan setelah mencerna makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan untuk membuat energi. Bisa kita bayangkan ketika kita nggak makan sehari atau kita makan sehari cuma sekali, maka kita akan lemas. Nah, sama halnya dengan kita sistem pencernaan kita ini. Jadi harus kita beri asupan makanan yang bisa menimbulkan energi di tubuh kita. Dengan energi kita bisa berpikir dengan baik, kita dapat berkegiatan dengan baik, seperti itu nak. Jadi
nutrisi itu sangat penting. Bukan makan asal makan, tapi kita perhatikan dari nutrisinya, kandungannya. Jadi nggak asal kenyang ya nak ya. Oke, untuk fungsi pencernaan itu sendiri berfungsi utamanya untuk menyediakan makanan dan elektrolit bagi tubuh dan nutrien yang dicerna, seperti itu. Nggak jauh beda fungsi dan pengertiannya. Jadi kalian bisa tahu nih di sini kenapa kalian makan gitu. Jadi dengan belajar pencernaan ini kalian juga bisa tahu nih makanan yang penting bagi tubuh. Jadi nggak asal makan ya nak ya. Ibu lanjut. Nah, ada beberapa proses nih nak di dalam sistem pencernaan tuh ada beberapa proses. Ada ingesti, kemudian ada pemotongan dan penggilingan makanan, ada peristaltik, ada digestis, kemudian ada absorpsi, kemudian ada egesti. Nah, di situ semua tuh proses itu ada di dalam saat kita makan. Pada saluran pencernaan ada semua proses itu. Tadi sambil ibu jelaskan saat menjelaskan organ tadi ya nak ya. Dari ingesti masuk makanan ke dalam mulut tuh namanya ingesti. Kemudian kalau dari potong-potong menjadi kecil itu oleh gigi itu di mulut ya nak ya. Kemudian peristaltik itu berarti gelombang kontraksi otot polos. Jadi dari kerongkongan tadi makanan lanjut ke lambung itu melalui gerakan peristaltik. Kemudian digestis adalah hidrolisis kimia, penguatan molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, dari zat-zat yang besar tadi otomatis akan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga akan mudah diserap oleh tubuh. Kemudian absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah atau limfatik. Kemudian yang terakhir adalah egesti. Egesti ini adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna. Seperti itu. Ini organ-organ pencernaan tadi sama halnya yang sudah ibu jelaskan di awal tadi. Perlu diingat ya nak ya. Jangan lupa ada mulut, tenggorokan, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu seperti itu nak. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari ibu tentang sistem pencernaan ya nak ya. Ada kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.